Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Asdi dengan stambuk F1G1200119. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang chapter 11, yakni Project Risk Management. Pengertian. Risiko proyek adalah faktor-faktor yang memiliki potensi untuk mempengaruhi tujuan, jadwal, biaya, atau kinerja proyek. Pengelolaan risiko proyek adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, dan penanganan risiko-risiko tersebut. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa risiko proyek dan pengelolaannya penting. Yang pertama, identifikasi dan pemahaman risiko. Pengelolaan risiko proyek membantu dalam mengidentifikasi dan memahami risiko-risiko yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Dengan mengetahui risiko-risiko yang ada, tim proyek dapat merencanakan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dan memanfaatkan peluang yang mungkin terjadi. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian, di mana proyek seringkali melibatkan banyak ketidakpastian. Dengan mengelola risiko proyek, tim proyek dapat mengurangi ketidakpastian tersebut dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Ini membantu dalam menyusun rencana yang lebih baik, membuat keputusan yang lebih baik, dan menghindari kejutan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan mengetahui risiko-risiko yang mungkin terjadi, pengelola proyek dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola proyek. Mereka dapat mengevaluasi risiko-risiko tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko atau memanfaatkan peluang. Hal ini membantu dalam mengarahkan proyek ke arah yang lebih luas. Yang keempat, menjaga jadwal dan biaya. Risiko proyek dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap jadwal dan biaya proyek. Dengan mengelola risiko secara efektif, tim proyek dapat mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi jadwal dan biaya. Ini membantu dalam menjaga proyek tetap pada jalur yang benar dan mencegah penundaan atau melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, pengelolaan risiko proyek penting untuk mengurangi ketidakpastian, menjaga jadwal dan biaya, meningkatkan keputusan, dan memastikan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Proses pengelolaan risiko proyek umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi risiko, di mana ini melibatkan pengumpulan informasi, melibatkan pemangku kepentingan, dan menganalisis pengalaman dari proyek sebelumnya. Yang kedua, analisis risiko. Dengan menganalisis risiko secara lebih mendalam, tim proyek dapat mengidentifikasi risiko yang paling signifikan dan memprioritaskan tindakan yang diperlukan. Yang ketiga, evaluasi risiko. Ini membantu tim proyek untuk memahami dampak keseluruhan dari risiko tersebut dan menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau perlu ditangani lebih lanjut. Dan yang keempat adalah penanganan risiko, di mana tindakan ini dapat berupa mengurangi risiko, mentransfer risiko kepada pihak lain misalnya dengan asuransi, menghindari risiko dengan mengubah rencana proyek, atau menerima risiko dan mempersiapkan rencana darurat jika risiko terjadi. Selanjutnya, kualitatif analisis risiko, di mana analisis risiko kualitatif adalah pendekatan untuk mengevaluasi risiko berdasarkan penilaian kualitatif terhadap probabilitas terjadinya risiko dan dampaknya terhadap proyek. Langkah-langkah umum dalam analisis risiko kualitatif meliputi yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua, penilaian risiko, yang ketiga, prioritasi risiko, dan yang terakhir, penyusunan rencana penanganan risiko. Selanjutnya ada kuantitatif analisis risiko, di mana analisis risiko kuantitatif adalah pendekatan yang melibatkan penggunaan data dan perhitungan numerik untuk mengukur risiko secara lebih terperinci. Ini melibatkan penggunaan model matematika atau simulasi untuk mengevaluasi probabilitas terjadinya risiko dan dampaknya terhadap proyek. Adapun langkah-langkah umum dalam analisis risiko kuantitatif meliputi yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua, analisis data, yang ketiga, model matematika atau simulasi, yang keempat, evaluasi risiko, dan yang kelima, penyusunan rencana penanganan risiko. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.